Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita harus bangkit saat terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di program Talk Show Kak Sakti, program pendidikan, program pengetahuan, program literasi dari Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia yang membahas jejak-jejak alumni Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia yang berkibar, bersinar di wilayahnya, di daerahnya, di tempatnya, di domisilinya, sehingga membantu menuju menuju Indonesia bercahaya, menjadikan Indonesia bercahaya, dan sesuai dengan visi misi STMI, yaitu mengambil dari hadis Rasulullah SAW. Hadis riwayat Ahmad Tabrani dihasankan oleh Syekh Al-Albani bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar bersama-sama bersama Coach Diah Arum ya. Mana nih? Sebentar. Wah. Calon peserta yang mau masuk ada yang dari Hong Kong nih Coach Diah ya, Sri Jumriati, Universitas Terbuka Hong Kong. Beliau Coach Diah Arumsari SSMPD CSTMI. Beliau merupakan leader project webinar internasional jurnalistik terkoneksi di 30 negara dan 34 provinsi tahun 2021. Leader program Batu Fight Pornografi 2021. Ketua DPP Partai Perindo Bidang Perempuan dan Anak, Ketua DPP Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana se-Indonesia, kemudian Ketua Dewan Pimpinan Agung DPA, Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia, Mentor Santri Mendunia, Sekjen Lembaga Pembangunan Kepemudaan Nasional BIUUS Indonesia, Ketua Ikatan Wartawan Online IWO, Malang Raya Bidang Hubungan Masyarakat, dan CEO Cipta Cendekia Nusantara, dan beliau juga alumni Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia. Baik, sebelum saya sapa, saya juga menyapa teman-teman semua ya, Mas Aska, Mbak Sri dari Universitas Terbuka Hong Kong, dan yang baru akan masuk nih Mbak Ursula Kemidoro. Baik, manggilnya apa ini ya? Kak Dia, Mbak Dia, atau Coach Dia nih ya? Apa aja boleh, Kak. Baik, terima kasih Mbak Dia yang mau meluangkan waktu di acara sederhana kami. Ingin sedikit ngobrol-ngobrol karena namanya talk show ya. Mungkin Mbak Dia bisa bercerita kepada kita bagaimana sejarah perjalanannya Mbak Dia ini sekarang menjadi seorang aktivis perempuan dan juga seorang jurnalis. Silakan, Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang untuk Kak Sakti yang ada di Jakarta dan juga ada beberapa teman di sana. Ini luar biasa ya, ada 30 juta peserta. Dari kuantitasnya, tetapi dari kualitas apa yang kita bahas sekarang. Mungkin insya Allah mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah dan saya merasa bangga, saya merasa terhormat diundang oleh senior saya, guru saya, inspirasi saya, dan motivator sekaligus trainer saya ya. Kak Sakti, terima kasih sudah diundang untuk hadir di line talk show-nya Kak Sakti. Mudah-mudahan ke depan program ini bisa semakin besar, semakin dikenal, dan semakin bisa membuat movement-movement, nggak cuma secara virtual, nanti ketika pandemi sudah berakhir mungkin bisa bergerak lagi secara real gitu ya, terjun ke masyarakat gitu. Baik. Berkaitan dengan yang saya geluti sekarang, yaitu dunia aktivis dan juga dunia jurnalis. Saya ingin bercerita sedikit bahwa saya dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang sederhana.
dalam lingkungan keluarga yang demokratis dan juga agamis. Sedari usia remaja, saya ini diberikan kemerdekaan untuk memilih sekolah, memilih lembaga pendidikan, memilih komunitas mana yang saya senangi, hobi apa yang saya sukai, dan juga bahkan saya diberikan independensi oleh keluarga saya untuk memilih teman hidup. Sampai kemudian menginjak di usia ke-18 tahun, saya memutuskan untuk menikah muda. Gitu ya. Oh, menikah muda nih, ya. Iya. Kalau saya sih terjun di dunia aktivis ini kurang lebih berapa ya? 10 tahun lebih lah. 10 tahun lebih. Dari sekian lamanya saya berkecimpung di dunia aktivis, terutama aktivis perempuan. Ada yang nelpon. Perempuan. Bagaimana ruang-ruang penuh tekanan, penuh keterbatasan, dan juga penuh dengan pembodohan gitu ya. Nah, saya sendiri memulai kiprah mandiri sebagai aktivis sejak tahun 2000-an. Mandiri itu mulai dari segi pergerakan massa sampai dengan kemudian pendanaan, terus sampai dengan kemudian membuat sebuah acara dan lain sebagainya. Itu betul-betul mandiri. Itu sejak tahun 2000-an gitu ya. Berangkat dari tekad diri sendiri. Kalau ditanya motivasinya apa, ya berangkat dari tekad untuk diri sendiri gitu, hidup lebih baik, berkarya lebih banyak, berpendapatan lebih layak, terus kemudian berupaya untuk mempunyai pendidikan yang tinggi, dan yang paling penting adalah bermanfaat bagi sesama, bagi masyarakat luas. Bermulanya memang untuk diri sendiri, hingga kemudian muncul keinginan untuk menginfluence orang lain kayak gitu. Tapi kalau untuk dunia jurnalistik ini sebenarnya saya newbie ya Kak Sakti ya. Saya newbie. Saya pendatang baru gitu, karena belum lama saya di dunia jurnalistik itu belum lama gitu. Saya kurang lebih mungkin sekitar 2 tahunan, sekitar 2 tahun lah, 2 tahun lebih, hampir 3 tahun gitu. Saya belajar banyak dari sebuah organisasi profesi kewartawanan yang bernama Ikatan Wartawan Online ya. Di sana saya tidak hanya belajar soal bagaimana saya memproduksi sebuah berita, nggak cuma sekedar belajar bagaimana caranya mewawancara dan juga menulis, tapi juga saya belajar bagaimana tentang kaidah berita, nilai berita, terus kemudian teknik mewawancara narasumber, teknik investigasi, menganalisa data, memverifikasi sumber informasi, membentuk sudut pandang, dan juga lain sebagainya. Jadi bayangan saya terkait dengan begitu sederhananya dunia jurnalistik itu ternyata nggak sesederhana yang saya pikirkan gitu. Nah, berangkat dari rasa ingin tahuan saya, maka saya terjun ke dunia jurnalistik ini memang tidak secara total, tetapi kemudian sampai dengan saat ini saya sedang fokus untuk membangun sebuah perusahaan media berbasis digital, insya Allah, menyelaraskan fondasi organisasi media bersama dengan kawan-kawan wartawan di Malakraya juga, yang nantinya mudah-mudahan media online ini terintegrasi dengan sosial media, dengan di dalamnya ada podcast, ada vlog, ada videografi, ada fotografi, dan lain sebagainya. Kayak gitu sih Kak Sakti. Baik ya, luar biasa. Jadi dari menikah muda, kemudian jadi jurnalis ya. Saya senang sekali ketika Mbak Diah ini menyampaikan tentang jurnalis, karena itu mengingatkan saya pada masa muda dulu ya. Karena memang saya punya cita-cita pengen jadi seorang wartawan. Saya senang lihat berita-berita olahraga. Dan memang saya kuliah S1-nya konsentrasinya jurnalistik gitu, praktek-praktek jurnalistik gitu. Kemudian sekarang juga jadi dosen ngajar dasar-dasar jurnalistik. Jadi senang sekali mendengar yang Mbak Dia sampaikan, teknik berita, ini berita. Emang itu jurnalistik banget, wartawan banget ya. Keren sekali dan benar sekali, bagus sekali cita-cita Mbak Dia bahwa ingin membangun perusahaan bisnis atau perusahaan berita digital atau berita online gitu ya Mbak Diah ya. Ya.
Kenapa nih Mbak Dia tertarik di dunia jurnalistik yang setahu Sakti, dunia jurnalistik itu banyak kaum Adam laki-laki ya, benar ya? Betul. Atau kaum Hawa juga udah banyak sekarang. Betul. Tapi kalau saya ditanya mengapa saya tertarik di dunia jurnalistik, bukan karena saya ingin bukan karena hanya saya ingin menerobos minority ya. Kan kita nih kaum minoritas nih, kita perempuan. Jangan sampai kita terjajah karena kemauan kita sendiri. Seharusnya kita sebagai perempuan kita harus mampu menerobos batas di dalam diri kita juga. Dulu saya tidak pernah berpikiran bahwa saya nggak mau jadi jurnalis karena saya nggak bisa gitu. Karena saya memang melihat banyak sekali jurnalis itu didominasi oleh kaum laki-laki gitu. Apa mungkin saya menjadi jurnalis? Tapi ternyata 2 tahun ini setelah saya menekuni, justru saya menemukan bahwa memang kami perempuan all out gitu. Nah, kalau saya ditanya, mengapa sih saya tertarik untuk menjadi jurnalis? Yang pertama, saya mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi. Saya mempunyai rasa penasaran. Saya selalu penasaran terhadap banyak hal gitu. Nah, profesi jurnalis ini itu mendukung rasa keingintahuan saya. Karena apa? Karena dunia jurnalistik ini memberikan saya daya tembus yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh profesi lainnya gitu. Jadi daya tembus profesi jurnalis ini luar biasa. Ketika saya ingin tahu terkait dengan informasi yang update, maka kami, para jurnalis ini akan mengetahui informasi akurat yang pertama, berada di baris depan, baru kemudian masyarakat. Itu yang sangat saya rasakan, wah ini menarik banget gitu. Terus selain itu, dalam dunia jurnalistik, kekayaan literasi kita menjadi bertambah gitu Kak Sakti. Betul. Dan juga daya kritis kita ditajamkan, ya kan? Dengan jurnalistik berhubungan sekali dengan dunia aktivis saya gitu. Mengapa? Karena pengawalan saya terhadap kasus-kasus yang menimpa masyarakat lemah, terutama perempuan, mendapatkan pengawalan yang maksimal oleh media, kayak gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan lebih banyak manfaatnya lah profesi ini. Iya, betul sekali. Jurnalistik itu ilmu yang dibutuhkan banyak masyarakat ya. Kemudian juga digitalisasi media membuat kita juga harus bergerak online ya, sehingga portal berita pun juga bergerak menjadi online. Menarik sekali. Buat teman-teman yang mau bertanya, bisa ketik di Zoom group chat ya. Nanti saya akan bacakan, sebutkan namanya, kabupaten atau kota domisilinya, kemudian pertanyaannya. Sambil menunggu teman-teman bertanya, saya lanjut lagi. Menurut Mbak Dia Arumsari, masalah-masalah apa saja sih yang terjadi menimpa dengan perempuan dan juga perlindungan anak di Indonesia? Oh, banyak banget, Kak. Banyak banget kalau misalnya banyak banget nih kasus-kasusnya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa maksimal dalam menghadapi kasus-kasus atau dalam pendampingan atau dalam pengawalan kasus-kasus ini? Kita punya 3 hal krusial, Kak, yang harus dimiliki oleh seorang aktivis gitu ya. Yang pertama adalah kepedulian. Karena gini, Kak, kegiatan aktivis itu dekat dengan istilah gerakan perjuangan gitu ya. Dan jadi kita berjuang membela orang-orang masyarakat lemah yang memang tidak mampu, dalam artian memang tidak mampu secara psikologis atau secara fisik atau secara ekonomi atau secara yang lainnya gitu ya. Tentunya kepedulian ini perlu gitu dipunyai oleh jiwa-jiwa aktivis. Nah, banyak yang bertanya, sebenarnya bagaimana sih profesi aktivis itu gitu ya. Banyak orang menganggap bahwa aktivis adalah orang yang memperjuangkan visi misi demi kepentingan organisasi. Banyak yang menyangka ini hanya sebuah kepentingan aja, baik itu organisasi lingkungan, sosial, politik gitu ya, maupun organisasi massa yang lainnya. Tetapi enggak bagi saya gitu. Ternyata setelah saya terjun beneran ke dunia aktivis perempuan dan anak ini, ternyata saya merasakan naluri pemberian Tuhan gitu. Jadi kepedulian itu nggak bisa dibuat-buat gitu, nggak bisa dibuat-buat hanya demi sebuah kepentingan gitu. Ya, mengapa saya bilang begitu? Mengapa ini saya bilang
pemberian Tuhan. Ya bagaimana ya, Anda boleh mendapatkan teori feminisme berjilid-jilid di bangku sekolah, di bangku kuliah, atau di bangku di majelis-majelis keilmuan yang lainnya. Ya itu nggak apa-apa, itu hak Anda gitu. Tapi ketika ilmu itu, atau pengalaman itu, atau pengetahuan itu Anda tidak gunakan sebagai spirit pergerakan, ya mau apa gitu? Mau ngapain, ya kan? Ya, jadi paling tidak ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya, paling tidak kita bisa speak up, paling tidak kita bisa bicara gitu. Itulah yang selalu saya edukasi kepada para perempuan jika kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu karena mungkin untuk menghadapi seorang laki-laki itu tidak mungkin menggunakan kekuatan fisik dan lain sebagainya, maka bicaralah, semuanya bisa dibicarakan gitu, karena perempuan diberikan Tuhan itu kemampuan fonetis yang luar biasa gitu. Ketika laki-laki mau berbicara dengan 100 kosakata, maka perempuan itu bisa 1000 kosakata gitu. Itulah yang harus kita manfaatkan. Itu yang pertama, Kak. Pertama, itu kepedulian. Terus kemudian berikutnya adalah kepekaan. Peka terhadap apa? Peka terhadap keluhan, peka terhadap laporan, peka terhadap pengaduan, dan juga peka terhadap lingkungan sekitar kita gitu. Terkait kendala atas misalnya persoalan hak terkait pendidikan, terus kemudian penegakan hukum, terus kemudian masalah kesehatan dan juga pelayanannya, dan juga mungkin permasalahan ekonomi gitu ya. Nah, saya sebagai aktivis saya mempunyai tim. Dan tim saya alhamdulillah solid juga. Ada tim dari Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia, dari HMPI, ada juga teman-teman dari Partai Perindo, ada juga teman-teman dari GMPRI dan teman-teman dari organisasi yang lain gitu ya, terlibat dalam berbagai upaya untuk mewujudkan masyarakat terutama perempuan yang lebih baik gitu, yang lebih baik. Jadi bagaimana caranya? Yang melalui advokasi. Bahkan nggak jarang Kak, ketika kita bersentuhan dengan masalah-masalah sosial kemanusiaan, kita seringkali mengadakan penggalangan dana dan langsung terjun ke lapangan. Prinsip-prinsip kami begini, sekali kita bergerak maka perjuangkan hingga tuntas sampai dengan ada jalan keluar yang terbaik. Gitu. Jadi saya beberapa kali menerima pengaduan dan melakukan pendampingan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dan juga pencabulan gitu ya. In fact, faktanya kasus-kasus seperti ini kerap kali berakhir damai. Hanya dengan surat pernyataan, tanda tangan, cukup dengan materai selembar, no. Perempuan harus diedukasi bahwa ada produk hukum yang melindungi dirinya dari kekerasan, pemerkosaan, dan tindakan kejahatan lainnya. Seperti itu. Jadi tapi nggak hanya terbatas itu aja ya Kak Sakti ya. Bersama tim saya melakukan gerakan turba juga, turun ke bawah khusus untuk tindakan preventif agar dapat menekan angka frustasi dalam diri perempuan. Antara lain ya melakukan pendekatan psikologis dan komunikasi yang persuasif untuk membangun kepercayaan diri perempuan, yaitu dengan melakukan pelatihan-pelatihan keterampilan yang outputnya itu berfokus untuk peningkatan ekonomi keluarga. Ini beberapa waktu terakhir itu kami melakukan pelatihan pengolahan sampah plastik yang diubah menjadi sebuah kerajinan yang layak jual gitu ya. Terus kemudian ada juga pelatihan desain grafis, ada juga pelatihan YouTuber dan juga pelatihan konten kreator dan lain sebagainya. Selain itu kami juga mensosialisasikan Kak Sakti, pendidikan seks usia dini, tentang kesehatan reproduksi, tentang pubertas dan lain-lain. Itu bertujuan untuk memotong rantai permasalahan remaja, hamil di luar nikah, pernikahan yang tidak diinginkan, kekerasan, pelecehan atau juga pemerkosaan, dan juga yang paling penting adalah penularan penyakit seksual. Ya, penyakit seksual itu kan banyak yang menular dan mungkin kita akan mengadakan diskusi lagi nanti di lain waktu untuk membahas terkait dengan kesehatan reproduksi. Yang terakhir Kak Sakti,
Ya. Tadi saya sebutkan 3 poin penting. Yang pertama adalah kepedulian, yang kedua adalah kepekaan, yang ketiga adalah keberpihakan. Nah, keberpihakan terhadap apa? Terhadap siapa? Yang keberpihakan terhadap semangat perempuan, baik dalam segmen kepemimpinan, pendidikan, dan juga prestasi. Untuk apa? Untuk bisa setara gitu. Lalu, keberpihakan terhadap apa lagi? Keberpihakan terhadap hal-hal yang terkait dengan sosial ekonomi perempuan. Ini tadi saya membaca literatur, Kak. Bukan tadi sih, udah kemarin ya. Ya. Ada catatan dari Global Gender Gap Report bahwa menerangkan kalau Indonesia itu berada di urutan ke-83 dari 153 negara yang perempuannya mengalami ketimpangan gender, sehingga membuat perempuan itu sulit untuk mendapatkan hak, baik dari sisi sosial hingga ekonomi. Jadi ini bicara soal ini, Kak, bicara soal kemiskinan gitu ya. Jadi dari sisi ekonomi, kesenjangan kemiskinan antara perempuan dan laki-laki itu sangat timpang sekali. Ini juga disampaikan kemarin oleh Pak Subandi ya dari Bappenas, menerangkan itu waktu itu dalam sebuah diskusi virtual juga beberapa hari yang lalu. Gitu. Jadi kemiskinan itu membuat perempuan sukar untuk dapat mengakses hak atas kesamaan atau kesetaraan. Seharusnya ini masalah hak untuk contohnya bantuan sosial gitu ya. Seharusnya ini pemerintah bisa mengambil langkah untuk memberikan perlindungan sosial melalui beberapa upaya. Salah satunya adalah pemutakhiran data kemiskinan, sehingga bantuan sosial dan juga jaminan sosial itu lebih mudah didapatkan oleh perempuan dengan regulasi-regulasi yang sederhana. Karena bukan rahasia lagi bahwa perempuan itu seringkali dianggap sebagai manusia nomor 2 gitu. Padahal tidak begitu. Jadi itu bisa ditunjukkan oleh pemerintah bahwa pemerintah serius dalam menangani isu-isu kesetaraan seperti ini. Seperti itu sih, Kak Sakti. Jadi concernnya para aktivis dan juga para jurnalis ini untuk turut mengawal juga agar bantuan iuran itu bisa difokuskan pada kelompok rentan seperti perempuan-perempuan, janda-janda lansia, kelompok miskin, dan juga kelompok-kelompok kronis gitu ya. Jadi sehingga nantinya diharapkan cakupan perlindungan sosial ke depannya itu semakin baik dan juga tepat sasaran. Harapannya begitu, gitu Kak Sakti. Wah, ternyata banyak juga ya masalah perempuan dan perlindungan anak di negara kita, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, kemudian pelecehan seksual, hamil di luar nikah, pencabulan, dan masalah-masalah ini beberapa diantaranya berakhir di kekeluargaan ya, kemudian dengan dengan materai tanda tangan udah damai karena tantangannya untuk mengadvokasi masalah ini malu untuk melapor ya, itu hal yang tabu, jadi aib, sehingga predator atau korban itu bisa merajalela kemana-mana. Ini yang seharusnya memang tidak dibiarkan ya. Dari berbagai macam masalah yang Mbak Dia sampaikan ini, yang paling gawat banget tuh di Indonesia tuh yang mana ya Mbak Dia ya? Yang paling gawat banget ya, yang paling gawat banget malah saya itu belum sampaikan. Oh belum. Saya belum sampaikan. Jadi sebenarnya ada kasus yang lagi happening banget nih Kak Sakti. Happening banget. Happening yaitu banget. Kekerasan dan pelecehan berbasis gender tapi online. Online, gimana tuh maksudnya? Tapi online. Jadi gini, dalam dunia virtual di masa ini ya, di masa-masa digital ini banyak anak dan remaja atau perempuan yang dilecehkan mengalami kekerasan berbasis gender online. Itu biasanya disebut KBGO, kekerasan berbasis gender online gitu ya. Jadi sebuah survei dari Plan Internasional ini, saya juga belajar dari beberapa hasil survei juga yang melibatkan 14.000 anak perempuan dengan rentang usia itu 14 sampai dengan 25 tahun di 22 negara termasuk Indonesia. Menunjukkan bagaimana mudahnya pelecehan dialami oleh anak-anak remaja terutama perempuan di platform media sosial. Maka banyak sekali bermunculan anonim-anonim. Ya kan? Jadi akun-akun
akun yang anonim, apa ya namanya, akun-akun palsu gitu. Itu memang digunakan oleh sebagian orang yang sudah terdorong keluar dari ruang maya, terus kemudian mereka berupaya untuk masuk lagi, tapi tidak menjadi dirinya sendiri, melainkan menjadi anonim gitu. Jadi survei menunjukkan bahwa dari 100% ada 58% dari perempuan mengalami sebuah bentuk pelecehan secara online. Jadi sebanyak 50% partisipan mengaku banyak menghadapi pelecehan online dan daripada offline. Termasuk saya sendiri juga mengalami kekerasan psikologis, bullying, terus kemudian pelecehan itu di media sosial gitu. Terus bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender online itu seperti apa sih gitu? Iya benar. Jadi, kenapa Kak? Iya benar, itu saya mau tahu itu tadi. Gimana bentuknya? Iya, sebenarnya bentuknya macam-macam Kak. Jadi pelecehan yang paling umum terjadi muncul dalam bentuk komentar kasar. Komentar kasar, entah itu komentar di postingan atau kemudian muncul ujaran kebencian dari kawan sejawat misalnya di Facebook. Kita bisa membaca orang yang punya gap dengan kita, punya masalah dengan kita, membuat sebuah postingan atau status yang bernada kebencian, yang memang di situ mungkin tidak ditujukan kepada kita, tetapi kita sebagai orang yang bermasalah dengan orang tersebut sangat merasa bahwa itu adalah untuk kita. Siapa yang tahu ya kita sendiri dengan orang tersebut gitu. Akhirnya menjadi tekanan psikis, tekanan psikologis gitu. Terus kemudian ada lagi ungkapan-ungkapan seksisme, ancaman kekerasan seksual dan fisik. Ada juga bentuk lain, upaya killing karakter, perusakan reputasi, dan juga perusakan kredibilitas seperti penggiringan opini, sampai dengan memanipulasi informasi dan juga mencuri identitas gitu. Dan itu saya alami loh, saya alami bahkan baru-baru ini gitu ya, nggak lama, mungkin sekitar 1 tahun yang lalu gitu, saya mendapatkan perlakuan yang sangat tidak pantas gitu. Ketika di dalam diskusi sudah nggak on the track, terus kemudian argumen dipatahkan mungkin oleh seorang perempuan yang dipatahkan karena orang tersebut yang kebetulan berjenis kelamin laki-laki merasa dirinya direndahkan atau bagaimana, padahal tidak ada tujuan ke sana, memang murni diskusi. Ketika argumennya dipatahkan, mulai melakukan ujaran-ujaran kebencian, terus kemudian menyerang secara personal, terus kemudian upaya killing karakter dan lain sebagainya. Lalu apakah saya patah dengan itu? Tidak. Saya tidak patah dengan itu, justru itu terjadi di sosial media, di grup WhatsApp. Ya. Itu terjadi di grup WhatsApp, dan itu sangat rentan terjadi ya, karena semua orang sekarang hampir semuanya punya akun WhatsApp gitu. Iya. Jadi gitu Kak Sakti. Baik. Kejahatan-kejahatan yang paling harus kita waspadai itu adalah kejahatan yang berbasis gender tapi online dilakukannya ya. Gitu. Jadi itu ya. Oh ya. Ya. Saya baru ingat Kak. Jadi beberapa minggu yang lalu itu juga ada sebuah bentuk pelecehan yang kebetulan saya alami. Ini happening banget ya. Telah disebarkan stiker-stiker yang menonjolkan sensualitas perempuan, terus menunjukkan organ intim, menunjukkan aktivitas seksual yang dikirimkan tidak hanya sekali, tetapi dikirimkan bertubi-tubi. Nah, kebetulan itu saya juga ada di dalam grup tersebut. Nah, sekarang kasus itu sedang ditangani oleh pihak kepolisian, Kak Sakti. Mohon doanya, mudah-mudahan hukum di Indonesia menunjukkan keberpihakannya terhadap para perempuan. Gitu. Amin ya. Gitu, jadi
media online ini bisa buat banyak maslahat, banyak siar, banyak manfaat seperti talk show kita pada sore ini. Tapi bisa juga media sosial online ini bisa jadi sarang penipuan, sarang kejahatan, sarang maksiat, mudarat ya. Sarang juga buat pelecehan seksual online, prostitusi online, kekerasan online dan lain-lain ya. Betul sekali, betul sekali. Ya. Baik teman-teman, kalau ada yang mau bertanya bisa ketik di Zoom Group Chat, nanti kan saya akan bacakan. Saya lanjut lagi. Kenapa Mbak Dia ini, tadi saya lihat di profilnya, jadi Ketua DPP di Perindo ya. Kenapa aktif di partai politik ya? Perempuan masih jarang seperti aktif di partai politik, biasanya laki-laki ya. Nah, kenapa Mbak Dia? Oh iya, sebenarnya saya adalah salah satu orang yang punya karakter itu selalu open minded gitu ya. Jadi saya nggak apa namanya nggak punya fixed mindset, tapi saya selalu growth mindset gitu ya. Jadi ketika saya dipertemukan oleh seorang kawan yang kebetulan di sebuah acara di majelis keilmuan, terus kemudian mungkin teman itu melihat apa yang mudah-mudahan ini saya tidak sombong, mudah-mudahan saya tidak sombong, insya Allah. Jadi teman ini melihat kemampuan saya, terus kemudian menilai kompetensi saya, sehingga akhirnya saya diajaklah masuk untuk aktif di salah satu partai politik, yaitu yang sekarang saya sedang menjadi salah satu pengurus di sana, yaitu Partai Perindo gitu, Kak Sakti. Jadi saya tidak punya sebelumnya saya tidak punya misi khusus kenapa saya harus masuk partai politik, tetapi ini murni ini adalah menurut saya ini adalah cara-cara ilahiyah, di mana ternyata di partai politik itu saya dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang hebat juga gitu Kak. Jadi banyak banget manfaatnya partai politik ini untuk saya. Dan cita-cita saya sih mungkin di suatu hari nanti saya bisa menjadi salah seorang yang bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah yang harus berpihak pada perempuan. Kayak gitu sih Kak Sakti. Baik, mantap banget ya Mbak Dia Arumsari. Tadi Mbak Dia Arumsari itu berbicara tentang advokasi gitu. Apa Mbak Dia nggak tertarik kuliah ilmu hukum, kemudian profesi hukum, pengacara, lawyer gitu, jadi bisa langsung advokasi langsung gitu? Atau timnya Mbak Dia yang melakukan itu sekarang? Silakan Mbak. Ini pertanyaannya menarik Kak Sakti. Ya. Soalnya tawaran itu muncul itu beberapa waktu terakhir ini ketika saya mulai aktif mengadvokasi gerakan anti pornografi. Jadi itu muncul itu ajakan-ajakan seperti itu, dan saya belum yakin apakah saya betul-betul tertarik atau saya hanya hawa nafsu belaka. Selama ini timnya Mbak Dia atau teman Mbak Dia kali ya yang advokasi, yang background hukum gitu ya? Ya, karena kalau aktivis dan juga jurnalis itu bergaulnya nggak jauh-jauh dari para advokat gitu, karena kami punya banyak sekali teman-teman advokat gitu, dan dari beberapa diskusi mereka justru memberikan arahan gitu, kayaknya kamu jadi ini aja deh, kayaknya kamu jadi pengacara aja deh, ngawur ini udah terlalu banyak profesi. Kalau backgroundnya saya lihat Mbak Dia tuh apa, SS ya? SS apa sarjana sastra ya backgroundnya? Saya sarjana sastra, iya. Oh gitu. Sastra Inggris Kak. Oh sastra Inggris, jadi good English-nya ya? Lumayan. Baik, tadi Mbak Dia sebut pornografi ya. Apakah besar masalah pornografi ini di Indonesia Mbak Dia? Nah, ini bicara pornografi itu agak sukar Kak Sakti, karena baru juga saya tahu bahwa ternyata hal-hal yang berbau pornografi itu tidak selalu porno di mata orang lain. Jadi ternyata bicara soal pornografi itu subjektif. Itu yang harus kita ketahui lebih jauh gitu. Bahkan
tempo lalu saya bersama dengan teman-teman menggagas sebuah gerakan Bantu Fight Pornografi yang melibatkan para aktivis perempuan, terus kemudian para pendidik, terus kemudian para psikolog, terus kemudian pakar hukum, dan kemudian yang satunya adalah para jurnalis ya. Oh, hadir juga nih, banyak banget law firm yang hadir, jadi para advokat juga hadir gitu. Jadi kasus yang sedang saya laporkan ini, Kak, kasus pornografi ini, itu bisa jadi, ini setelah tracking ya, teman-teman tracking juga, ini adalah kasus yang pertama yang dilaporkan terkait dengan stiker porno. Mungkin orang beranggapan bahwa halah cuma stiker itu adalah bentuk kenakalan, itu adalah bentuk keisengan. Mungkin awalnya seperti itu ya Kak Sakti ya. Tapi saya melihat apa yang terjadi waktu lalu di sebuah grup WA itu bukan keisengan semata Kak Sakti. Karena apa? Karena bukan 1-2 stiker, yang dikirimkan adalah sebanyak 72 stiker dan dikirimkan secara bertubi-tubi luar biasa. Jadi yang mengirimkan itu adalah laki-laki. Jadi ada juga sebagian anggota dari grup itu yang merupakan perempuan, tapi tidak berani menyampaikan secara langsung, tidak berani langsung bertindak, nggak berani, memang nggak berani. Ya. Jadi saya satu-satunya anggota grup yang waktu itu yang langsung dengan tegas menyatakan bahwa ini adalah sebuah kekeliruan, bahwa ini harus ditindak tegas karena nggak bisa dibiarkan. Mengapa? Karena pornografi ini berawal dari stiker. Kekhawatiran saya berawal dari stiker yang mudah didapatkan di mana namanya? Aplikasi. Di grup WA. Di grup itu WA. bisa diakses oleh siapapun. Anak-anak bisa langsung mendownload. Begitu dapat stiker langsung didownload, disimpan menjadi favorit. Dapat lagi disimpan menjadi favorit. Alangkah mudahnya mendapatkan produk-produk pornografi sekarang ini. Dan jika dibiarkan, kita khawatir akan menjadi pemicu kejahatan seksual lainnya. Kan stiker itu kan sekarang gini Kak Sakti, stiker itu kan bukan hanya dalam bentuk gambar ya, tapi dalam bentuk bergerak. Kak Sakti pernah lihat nggak? Oh, yang bergerak pernah lihat, yang lucu-lucu. Dalam bentuk bergerak. Jadi stiker yang dikirimkan dalam bentuk bergerak itu menunjukkan aktivitas seksual yang sangat tidak pantas dan memang tidak layak untuk diedarkan. Kalau memang yang mengedarkan ini tidak bersalah, maka tugasnya pihak yang berwajib itu mencari sampai dengan ke akar-akarnya, siapa nih providernya, siapa penciptanya, siapa penjualnya, kan gitu. Kayak gitu. Jadi ini memang agak-agak susah juga. Jadi stiker WA itu yang kurang sopan itu bisa dipidanakan juga ya Mbak Diah ya? Menurut pakar hukum yang kita undang ya dari Universitas Muhammadiyah Malang kemarin ya, Dr. Tongat kemarin mengatakan bahwa ini stiker-stiker ini sudah tergolong pornografi, tetapi kembali lagi kepada tatanan yang sudah mengalami pergeseran budaya ya, tatanan budaya yang sudah mengalami pergeseran, itu bisa jadi hal-hal yang hari ini kita anggap tabu atau di waktu lalu kita anggap tabu, hari ini dianggap tidak tabu lagi gitu. Jadi dulunya kalau misalnya kita melihat orang yang hanya memakai, perempuan yang hanya memakai memakai bra atau memakai rok mini atau apa dan lain sebagainya, itu bisa dikategorikan pornografi dulu. Tetapi karena bergesernya tatanan kebudayaan, maka hal itu menjadi sangat biasa, bahkan mungkin bisa dianggap oh ini art, ini adalah seni, ini adalah seni fotografi, ini adalah seni apa dan lain sebagainya gitu. Mungkin dengan dalih-dalih itu bisa, tetapi kembali lagi pornografi itu bisa dibilang bahwa itu adalah porno ketika produknya itu bisa menstimulasi atau memberikan rangsangan-rangsangan seksual sehingga membutuhkan penyaluran kepada orang lain. Ya, akhirnya terjadi pencabulan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Itu yang kita tidak inginkan, Kak Sakti. Begitu. Baik. Nah, ini ada salah satu peserta talk show, Mas Nofrian, ingin koordinasi kerjasama sama Mbak Diah. Nanti Sakti kirim nomor WA-nya Mbak Diah, boleh ya? Waduh, kerjasama nih. Oke. Sepertinya Mas Nofrian juga penegak hukum ya di Lampung ya, gitu. Oh iya. Baik, nanti ya Mas Nofrian bisa WA Sakti ya. Mas siapa? Mas Nofrian.
Mas Nofrian, oke. Halo Di, Mas Nofrian. ya, dia di Kabupaten Pesisir Barat, Kurui, Provinsi Lampung. Di mana, Kak? Di Kabupaten Pesisir Barat, Kurui, Provinsi Lampung. Wah, luar biasa. Saya udah lama nggak ke Lampung. Udah setahun kayaknya saya nggak ke Lampung. Saya kebanyakan biasanya. Lampung tuh yang enak yang keripik pisang yang rasa coklat tuh kalau Sakti itu. Betul. Betul. Saya tiap kali ke Lampung itu harus itu oleh-olehnya Ya, itu adalah belum nemu di keripik provinsi lain, pisang. cuma di provinsi Lampung kalau itu ya. Iya benar, benar. Gampang lah nanti Mas Nofrian ya. Iya tuh ada Mas Nofrian. Baik, Mbak Dia, mungkin bisa memberikan closing statement kepada kita, gimana supaya kita termotivasi nih seperti Mbak Dia punya jiwa sosial tinggi, jadi aktivis yang peduli sama perempuan dan juga peduli sama perlindungan anak. Silakan Mbak Dia. Jadi mungkin dari tadi saya sudah membungkus kalimat-kalimat motivasi ya, tetapi ingin saya tekankan di sini banyak sekali tantangan untuk menjadi seorang aktivis dan juga seorang jurnalis. Yang pertama adalah waktu. Aktivis dan jurnalis nggak punya jam kerja, jadi kapanpun kita harus tersedia, kapanpun kita dibutuhkan, kapanpun kita diinginkan. Itu. Terus yang kedua adalah peran. Kita harus pandai mensiasati peran. Ini agak sedikit curhat lagi. Terkadang kita sebagai Evita, bukan kita ya Kak Sakti. Ya. Saya sebagai perempuan identik dengan baper. Lalu masuk ke dalam sebuah kasus akan membuat psikologis kita terganggu. Ini beneran. Saya pernah menangani sebuah kasus pemerkosaan ya. Beberapa kali melakukan pendampingan, beberapa kali melakukan konseling, tiba-tiba saja saya mendapati diri saya seakan-akan saya ini adalah korban gitu. Rasa sakitnya itu betul-betul saya rasakan, frustasinya itu betul-betul saya rasakan, dan tiba-tiba saja saya menjadi sangat emosional. Jadi kita harus pandai mensiasati peran kita. Terus yang ketiga adalah cemooh. Cemooh. Kita berpedoman pada ihwal yang kita yakini benar. Tapi bagi sebagian orang yang tidak sefrekuensi dengan kita, orang akan menganggap kita lebay. Alah, cuman gitu aja udah statement gitu aja kok udah bikin gerakan. Alah, maafin aja sih, kenapa kayak gitu-gitu. Jadi kadang-kadang orang underestimate ya kepada aktivis perempuan. Terus kemudian tantangan yang keempat, yang terakhir adalah ancaman. Aktivis dan juga jurnalis rawan mendapatkan ancaman. Ancaman untuk dilukai, ancaman untuk revenge, ya, ancaman untuk balas dendam dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah berkat support dari keluarga, dari teman-teman terdekat dan juga sahabat-sahabat, satu hal yang saya yakini, jika kebenaran telah datang, maka yang batil pasti akan lenyap. Itu aja sih. Mantap, super sekali kalau kata Pak Mario Teguh ya. Luar biasa ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Dia Arumsari. Sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu sama Mbak Dia Arumsari, boleh ya? Oke, boleh. Kita buka video-video kita foto bersama dengan Mbak Dia Arumsari, seorang aktivis perempuan dan juga jurnalis, jurnalis online dan juga aktif di organisasi politik. Jadi ketua DPP Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo bidang perempuan dan perlindungan anak. Mudah-mudahan kita jadi semakin aware sekali tentang pentingnya peranan perempuan dan perlindungan anak. Makanya ada menterinya ya Mbak Dia ya, Menteri Peranan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ya, siapa tahu, who knows kan, besok-besok Mbak Dia jadi menteri kan. Nah, minimal kita udah punya kenangan foto di Zoom hari ini. Oke, yuk kita buka video-video kita yang memungkinkan buka video. Kalau di jalan lagi belum memungkinkan, seperti Mbak Sri Jumriati dari Hong Kong ya, terima kasih banyak. Saya nggak tahu di Hong Kong ini jam berapa ya sekarang ya, karena belum pernah ke Hong Kong juga, gitu ya. Baik, yuk kita buka video kita foto sama Mbak Dia Arumsari. Ada gaya khas tertentu dari Mbak Dia Arumsari, gaya aktivis atau gaya jurnalis, atau bebas aja gayanya? Ya. Nabi ada telepon.
tadi? Apa dia? Ya udah. Internet akses. Oh, no. Belum tahu. Zoom-nya tiba-tiba ini sendiri. Koneksi internetnya. Wah, udah pada pulang ya. Oke. Tinggal sendiri nih.